Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Kali ini, saya akan membahas untuk menyambut duel di pramusim antara dua tim yang punya rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris. Siapa lagi kalau bukan Liverpool dan Manchester United. Tim asuhan Jurgen Klopp bersama dengan tim asuhan Erik ten Hag akan bertarung di Stadion Raja Manggala di kota Bangkok pada malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan secara khusus saya diundang untuk bersama-sama live reaction nobar di R66 media YouTube channel bersama dengan rekan saya Bung Towel, ada juga Ibnu dan Kara atau Kara Syam yang dipandu oleh Helmi Yahya. Ini akan seru tentunya. Mari teman-teman semua, bagi Anda pendukung militan baik Liverpool dan Manchester United untuk menyaksikan langsung duel tersebut yang juga akan disiarkan di Indosiar, dan kami bersama-sama dengan Bung Helmi, Bung Towel, Ibnu dan Kara sekali lagi mengajak Anda untuk pantengin di R66 media YouTube channel, di mana kami akan tayang itu mulai dari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini pertandingan uji coba memang, yang pasti baik Klopp dan ten Hag akan melepas banyak pemain-pemain muda untuk diberikan jam bermain, tetapi juga mereka akan menganggap ini serius, ya, serius untuk tidak main-main. Artinya baik Liverpool dan MU ingin membidik, target mereka harus bisa memenangkan pertandingan, khususnya untuk pelatih baru MU, Erik ten Hag. Di sini adalah ujian dia menangani klub yang punya nama besar seperti MU, memiliki 20 gelar di IPL, dan ini tantangan buat Erik ten Hag. Ya, dia boleh sukses di Ajax Amsterdam, tapi itu di Liga Belanda, di Eredivisie. Di IPL ini sulit bagi pelatih-pelatih Belanda, dan belum pernah pelatih Belanda itu sukses untuk membawa sebuah tim menjadi juara di IPL. Ya, sudah mungkin ada 8 pelatih Belanda ya, termasuk dengan Van Gaal yang pernah di MU, tapi Van Gaal hanya sukses di Piala FA. Banyak lagi, ada Guus Hiddink, dia pernah diambil di Chelsea, ada Martin Jol di Spurs, sebelumnya ada Ruud Gullit juga di Chelsea. Ya, ada Dick Advocaat pernah di Sunderland, dan ini sulit mereka untuk bisa menjadi juara. Apalagi sekarang ten Hag ya, dituntut untuk bisa memperbaiki performa dari MU yang jeblok pada musim kemarin 2021-2022 itu hanya berada di peringkat ke-6 dan ikut di Liga Eropa. Ini yang membuat Cristiano Ronaldo agak gerah dan pingin untuk dilepas, dijual ke klub lain, dan karena Ronaldo terbiasa bermain di UCL. Ronaldo tidak ikut di dalam tur MU ke Asia, terutama akan bermain dengan Liverpool di Bangkok. Dan juga ketika MU akan ke Australia, akan berhadapan dengan Crystal Palace, di sana akan berhadapan dengan klub Australia, Melbourne Victory, termasuk dengan Aston Villa di Perth, ya, sebelum kembali ke negaranya di Inggris. Itu Ronaldo tidak ikut dengan alasan ya dia sibuk bersama dengan keluarganya. Nah, tanpa Ronaldo ini juga menjadi sebuah tantangan. Apakah MU mampu mengalahkan Liverpool yang dalam 8 pertemuan terakhir sejak 2018 itu MU tidak pernah menang melawan Liverpool. Bahkan pada musim kemarin di IPL mereka kebobolan 9 gol, kalah 5-0 di Old Trafford dan kalah 4-0 di Anfield. Sekarang mereka bertemu kembali. Dan ingat, ten Hag selalu kalah berhadapan dengan Jurgen Klopp. Ya. Dalam 2 pertemuan terakhir di UCL ketika ten Hag menangani Ajax, dan di 2020-2021 2 pertemuan masing-masing kalah dengan 1-0. Memang berat kalau bisa dilihat di sini. Justru Liverpool datang dengan kekuatan penuh. Ya, boleh kehilangan Mane yang pergi ke Bayern Munchen, tapi Salah sudah diperpanjang dan saya kira dia berseri-seri lagi, bergairah bersama dengan The Reds. Dan kita bisa lihat ada juga mereka punya seorang striker yang datangkan dari Benfica,
70 juta euro. Darwin Nunes, ini kita akan tunggu dan pasti akan dimainkan oleh Jurgen Klopp menghadapi MU. Juga di sana masih ada Diogo Jota, masih ada Bobby Firmino, ada Luis Diaz. Di tengah lengkap mereka ada Fabinho, Thiago, ada Jordan Henderson, Naby Keita, James Milner. Itu lengkap semua. Di belakang ada Virgil van Dijk, ada Joe Matip di sana, ada Ibrahima Konate, Trent Alexander-Arnold juga ikut, ya. Ada Robo, ya, Andy Robertson juga ada di sana. Jadi memang ini kekuatan penuh. Di samping Alisson juga ada di bawah Mistar. Ya, walaupun memang ini uji coba, tapi pasti kedua tim akan berusaha untuk bisa menyelesaikan pertandingan, untuk bisa memenangkan laga. Karena Liverpool setelah dari Bangkok ini akan menuju ke Singapura. Akan bertarung dengan Crystal Palace. Dan Crystal Palace setelah melawan Liverpool akan menuju ke Melbourne. Di sana akan bertarung dengan MU setelah MU tampil melawan Melbourne Victory. Akan berhadapan dengan Crystal Palace. Ini rangkaian uji coba yang dimainkan oleh Liverpool dan MU ketika mereka tur ke Asia dan mereka memilih Bangkok serta Singapura. Kenapa tidak ke Indonesia ya? Sebenarnya ini kesempatan besar ketika mereka datang ke kawasan Asia Tenggara. Apalagi dengan Singapura kan sangat dekat. Penerbangan ke sini ya 1,5 jam, 1 jam itu bisa. Mereka tiba dengan pesawat mereka untuk bermain di GBK. Siapa tahu? Ya kali ini mungkin tidak, untuk next season. Ini kita bisa mengambil untuk bisa mendatangkan baik Liverpool dan MU atau klub-klub Inggris top lainnya. Manchester City ada, Chelsea, mungkin bisa datang. Arsenal untuk bisa bermain di Jakarta. Karena banyak juga fans yang menantikan klub-klub kesayangan mereka. Apalagi kalau Liverpool dan MU. Ini pasti banyak yang akan nonton. Nah, bagi MU sendiri, ya tanpa CR7, mereka tinggal meninggalkan Marcus Rashford. Ya, ini mungkin akan dimainkan. Jadon Sancho di garis depan. Ada Anthony Martial yang diambil kembali datang setelah peminjamannya selesai dengan Sevilla. Dia akan datang. Apakah ini akan dimainkan oleh Ten Hag? Ten Hag ini akan meramu, ya, starting 11 dia meracik untuk bisa tampil sebaik mungkin menghadapi Liverpool. Ten Hag juga masih punya di tengah setelah dia mendapatkan kembali misalnya Donny van de Beek yang datang dari Everton untuk bisa taruh di tengah. Ada Bruno Fernandes di sana. Memang mereka kehilangan Paul Pogba yang sudah kembali ke Juventus. Ya. Juan Mata juga sudah tidak dibawa, tidak ada dalam tim. Nemanja Matic sudah ke AS Roma. Jadi yang paling di tengah ini ya dia hanya akan mengandalkan Scott McTominay, Fred yang masih ada di sana, Bruno Fernandes tentunya yang masih bisa bermain di barisan tengah. Ya di belakang masih diragukan apakah Varane yang sedikit bermasalah akan dimainkan, dipaksakan, ini berbahaya. Termasuk dengan Harry Maguire. Kalau ada dua pemain ini tentunya pertahanan akan jauh lebih bagus. Tapi kalau Varane dan Maguire tidak main, ya pasti mungkin Eric Bailly yang tersedia di sana bersama dengan Victor Lindelof. Kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh Erik ten Hag di sini. Karena di kiri juga mereka mendatangkan ada pemain dari Feyenoord, Tyrell ya, yang datang. Malakia di sini, apakah juga dia, dan pasti akan dimainkan, akan dicoba, ya. Karena di bek kiri ini juga ada Alex Telles di sana, ada Luke Shaw yang di bawah. Aaron Wan-Bissaka juga harus bisa menentukan penampilan yang baik. Kalau enggak dia akan dilepas oleh Ten Hag. Jadi ini pertarungan dia selama tur MU baik di Asia Tenggara sampai ke Australia sebelum kembali ke Eropa. Aaron Wan-Bissaka harus bisa menunjukkan kemampuan terbaik dia yang bermain di sisi kanan. Ada Dalot juga yang ikut bersama tim, samping dengan David De Gea. Jadi nama-nama ini pasti akan ada di dalam starting 11. Di samping bagi Ten Hag dia akan mencoba mungkin beberapa pemain muda untuk disisipkan untuk masuk di babak kedua. Termasuk melihat kembali mantan pemain dia yang sukses di Ajax yang tidak mendapat tempat. Ya ketika dengan Ole Gunnar Solskjaer ya sampai dengan Rangnick. Kemudian dia dipinjamkan ke Everton, yaitu Donny van de Beek. Bisa aja dia akan bermain dengan Donny van de Beek di lapangan tengah. Kita akan tunggu racikan apa yang akan dilakukan oleh Erik ten Hag ini untuk menghadapi Liverpool yang pasti sangat kuat. Karena mereka ini sulit selalu ketika harus berhadapan dengan The Reds. Mereka seperti sudah kalah duluan. Dan pasti akan dibuat untuk banyak bertahan. Counter attack yang akan dilakukan oleh Manchester United. Nah, sejauh apa ya taktik yang akan dimainkan oleh Ten Hag untuk bisa meredam
taktik ya gegenpressingnya, dengan permainan heavy metalnya dari seorang Jurgen Klopp. Kita akan saksikan bersama dalam duel pramusim mereka di Stadion Raja Manggala. Siapa yang lebih merah? Liverpool atau Manchester United? Ciao.